Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arba Mustafa dengan NIM 1931041036 dari Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya kembali berbicara, yaitu untuk memenuhi tugas-tugas saya yang diberikan oleh Ibu Siti Raihana, yaitu dosen saya sendiri dengan mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu di mana saya disuruh untuk menjelaskan 7 atau 6 lah materi yang telah diberikan selama mata kuliah daring atau mata kuliah belajar di rumah. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu multiple intelligence, yaitu di mana suatu kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang tertentu yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara berbeda dengan orang lainnya. Pada umumnya bisa melihat lingkungan yang mana baik, yang mana lingkungan yang berdampak buruk. Pada dasarnya semua orang tidak cerdas dan tidak semua orang bodoh. Hanya saja orang yang telah diberikan kecerdasan oleh Sang Maha Pencipta berdasarkan istimewa dan sebagai ciri khas orang tersebut. Nah, materi yang kedua ini yaitu kecerdasan emotional intelligence yang biasa disebut EQ. EQ terbagi 3 macam saja, yaitu IQ, SQ, EQ. Ini kita berbicara dengan emosional saja. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan emosional? Emosional adalah kemampuan merasakan atau memahami dan secara efektif mengaplikasikan serta kecerdasan emosional sebagai sumber energi manusia untuk mengaplikasikan kekuatannya serta kecerdasannya. Dalam metode ini, intelligence mengacu pada kapasitas untuk alasan sah tentang informasi, yaitu mempunyai kecerdasan, mudah bergaul, tidak mudah takut, bersikap tegas, dan mampu untuk membesarkan, melibatkan diri dengan orang lain. Jadi, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional intelligence merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam bidang kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kita sendiri maupun lingkungan keluarga atau lingkungan di luar sana. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pokok pembahasan perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan spiritual. Nah, mari kita melangkah yang pertama, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ada 2 yang menyimpulkan, yaitu Terman dengan Colvin. Menurut Terman, yaitu kemampuan berpikir abstrak, sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif yaitu sesuai diri dengan lingkungan. Nah, beberapa ahli ini menyimpulkan ini bahwa perkembangan kemampuan kognitif berpikir manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia pada manusia lanjut. Sebagian ahli psikologi lainnya berpendapat bahwa perkembangan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia hidup. Perkembangan moral dan spiritual. Apa sih perkembangan moral dan spiritual? Kita jelaskan satu persatu ya. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, kesadaran, dan untuk melakukan perbuatan baik. Kebiasaan melakukan baik akan dibawa seterusnya, dan begitupun sebaliknya. Jika perbuatan buruk yang kita lakukan, maka buruklah semua perilaku yang kita alami. 2 ini yaitu spiritual. Apa sih spiritual? Dan dari mana itu bahasa spiritual?
Bahasa spiritual dari bahasa Latih yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan dan keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Sini dijadikan beberapa konsep dalam spiritual, yaitu kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dan agama lain-lainnya. Kedua yaitu kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan, dan yang tertinggi lainnya. Yang sering biasa kita dengar yaitu spiritual yang tidak lepas dari budaya atau kepercayaan. Itulah tadi materi yang ketiga. Kita lanjut materi yang keempat. Nah, materi yang keempat yaitu perkembangan psikososial. Di sini beberapa ahli berpendapat, tapi saya mengambil satu saja, yaitu menurut Erikson. Menurut Erikson, yaitu masing-masing semua manusia terdiri dari tugas perkembangan yang khas menghadapi individu dengan sesuai atau suatu krisis yang harus dihadapi. Krisis bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan keterangan dan peningkatan potensi sosial. Materi yang kelima, pengembangan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah bahasa yang digunakan dalam suatu daerah atau suatu negara sebagai ciri khas dalam daerah tertentu, yaitu bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi yang verbal untuk menyampaikan apa yang kita ingin bicarakan kepada seseorang tersebut melalui ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata-kata agar bisa dipahami oleh orang yang kita bertemani bicara. Teori yang pertama yang saya ambil yaitu menurut Chomsky, yaitu teori perkembangan bahasa diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1928. Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Instruksi Teknologi Massachusetts. Penelitian yang ia lakukan terhadap perkembangan bahasa anak tentunya tidak lepas dari pandangan, hipotesis, dan teori psikologis yang dianut oleh anak tersebut. Terbagi macam-macam, yaitu teori behaviorisme, aktivisme, teori kognitifme, terakhir yaitu teori sosiokultural. Materi yang terakhir yang saya akan bawakan yaitu pokok pembahasan misbehave peserta didik. Apa itu misbehave? Adalah perilaku yang tidak baik. Perilaku tersebut biasanya dominan terjadi pada kalangan remaja, lingkungan sekolah, atau lingkungan sekitar yang bisa merusaki anak tersebut atau orang tersebut. Seperti kenakalan anak remaja bullying yang sesama temannya bahkan tidak mengenal usia. Adapun faktor yang menyebabkannya itu keterbiasaan pergaulan yang kemana-mana dan tidak bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita. Lagu misbehave juga dapat ditemukan di berbagai tempat, contohnya melawan guru pada saat di sekolah, mengganggu teman saat di kelas. Saat mengganggu teman di kelas yang disebabkan yaitu berbicara yang tidak mematuhi aturan, membuat kebisingan, atau mengganggu temannya yang seharusnya tidak diperlakukan tersebut.
yang di luar dari kursi tanpa izin. Nah, murid-murid sekarang ini yang dikena yaitu melawan guru dalam kelas. Wah, banyak main. Perilaku ini biasanya sering kali terjadi ketika peserta didik diberi amanah sehat atau diberi amanah yang bagus, tapi murid itu membangkang dan dia melawan pada gurunya, dan perilaku itu termasuk perilaku misbehave. Nah, itulah materi tadi. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.